Sulasrina Lalindu dengan NIM 4424217 dari kelas Kimia A. Di sini saya akan menjelaskan tentang utilitas pabrik untuk memenuhi mata kuliah dari proses industri kimia yang diampu oleh Bapak Kostiawan Sukamto, SPD, MT. Untuk pokok pembahasannya itu terdapat 6, yaitu yang pertama unit penyediaan listrik, kemudian unit penyediaan air, kemudian unit penyediaan uap, kemudian yang keempat itu sistem utilitas udara tekan, yang kelima bahan bakar, dan yang terakhir atau yang keenam itu operasi pembakaran. Sebelumnya, di sini terdapat definisi dari utilitas pabrik, yaitu sebuah pabrik yang mempunyai dua sistem proses utama, yaitu sistem pereaksian dan sistem proses pemurnian atau pemisahan. Kedua sistem tersebut itu membutuhkan kondisi operasi pada suhu dan tekanan tertentu. Selanjutnya itu ada unit penyediaan listrik yang terdapat 3 contoh, yaitu listrik untuk menggerakkan motor, kemudian pemanasan tanur dan proses elektrokimia yang menggunakan listrik, kemudian yang ketiga itu dibutuhkan untuk kebutuhan pribadi dan rumah tangga. Selanjutnya ada unit penyediaan air, berfungsi sebagai proses air pendingin, air umpan boiler, dan air sanitasi untuk air perkantoran dan air untuk perumahan. Proses pendinginan digunakan di cooling tower. Selanjutnya ada unit penyedia uap yang terbagi atas 4, yaitu yang pertama untuk proses pemanasan itu di reaktor, kemudian kristalizer, dan yang ketiga itu evaporator, dan yang terakhir ada heat exchanger. Selanjutnya ada sistem utilitas udara tekan. Komponen utama dari sistem udara tekan ini yang pertama ada filter udara masuk, kemudian pendingin antar tahap, kemudian aftercoolers, yang keempat itu pengering udara, yang kelima traps pengeluaran kadar air, dan yang terakhir adalah penerima. Kemudian selanjutnya ada bahan bakar. Bahan bakar itu diartikan sebagai bahan yang apabila dibakar dapat meneruskan proses pembakaran tersebut dengan sendirinya, disertai dengan pengeluaran kalor, dapat berbentuk bahan padat, cair, atau gas yang dapat bereaksi dengan oksigen udara secara eksoterm. Kemudian yang selanjutnya itu ada macam-macam bahan bakar. Yang pertama bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas bumi. Selanjutnya yang kedua ada bahan bakar nuklir seperti uranium dan plutonium. Kalor itu dihasilkan dari hasil reaksi rantai penguraian atom-atom melalui peristiwa radioaktif. Kemudian yang terakhir itu bahan bakar lain seperti sisa tumbuhan, minyak nabati, dan minyak hewani. Lanjut ada proses pembakaran. Untuk proses pembakaran, kalor pembakaran itu yang dapat diperoleh dari reaksi bahan bakar dengan udara dipergunakan untuk yang pertama ada menaikkan suhu bahan bakar yang akan dibakar dalam dapur, kemudian yang kedua itu menaikkan suhu campuran bahan bakar dan udara, kemudian yang ketiga ada sebagian besar yang lain terbuang sebagai reaksi di sekeliling, terbawa keluar cerobong dalam gas asap, konduksi dan konveksi ke peralatan dapur. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi nyala api. Yang pertama suhu pembakaran, kemudian yang kedua itu tekanan campuran dalam bahan bakar dan udara, kemudian yang ketiga ada perbandingan udara primer dan bahan bakar, kemudian yang keempat itu efek pendinginan dari lingkungan. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.